Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sopirin MPD sebagai tenaga pendidik di MI Modern Satu Atap Al-Azhar, Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Guru Madrasah Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK IAIN Kalongan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teaching saya atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara modular. Rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen pembelajaran. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anakku kelas 6 juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran dengan mode daring. Sekalian, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, tema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin doa oleh Mas Muflihi. Terima kasih ya, atas doanya yang sudah dipandu. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir, sudah teramati. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita pertemuan sebelumnya pada tema 1 sudah belajar tentang persatuan, kemudian kita lanjutkan kembali di tema 2 ini lebih mendalam lagi terkait tentang persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 1 ini kita belajar rukun dalam perbedaan. Semoga kalian senantiasa semangat ya, untuk belajar pada mode daring ini karena memang keadaan yang demikian. Hari ini kita akan belajar tadi yang sudah saya sampaikan, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan untuk pembelajarannya ke-1. Pada kesempatan ini ya, silakan kita persiapkan terlebih dahulu bahan dan perlengkapan belajar kalian ya, untuk Mas Tiono, Mbak Rina. Ya, silakan dipersiapkan sehingga tatkala kita belajar itu bisa tenang karena semua perlengkapannya sudah ada ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama adalah teks proklamasi. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah penggunaan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana dalam menyebutkan sebuah informasi. Dan yang keempat yang akan kita belajar pada hari ini adalah pengembangan informasi pada peta pikiran ya. Hari ini kita sudah memasuki awal bulan Agustus, tepatnya di tanggal 3. Oleh karena itu sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan menyanyi lagu 17 Agustus tahun 1945
45. Mari kita menyanyikan bersama. Ya, terima kasih ya anak-anakku sekalian yang sudah antusias menyanyikan lagu nasional kita ya, karena ini di bulan Agustus ya, kalian sebagai generasi bangsa harus bangga dan harus terus untuk memperingati 17 Agustus ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan merayakan? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskannya? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian lihat di slide berikut ini di bawah? Coba, Mas Tiono, apa yang bisa dilihat? Bendera merah putih, Pak. Betul, bendera merah putih. Pak Guru juga punya ini di samping. Ada bendera merah putih. Itu. Bendera merah putih ini biasanya itu dipasangnya tatkala kapan ini? Coba Mas Tiawan, ini dipasang tatkala kapan ini? Kala tanggal 17 Agustus, Pak. Oke, betul sekali ya. Kita selalu melihat di lingkungan tempat tinggal kita sekarang, tatkala memasuki bulan Agustus itu banyak bendera merah putih dipasang. RI ke-70. Untuk selanjutnya, ya, silakan kalian buka ada materi kalian, subtema 1 pembelajaran 1. Bahwa di situ mari kita baca bersama dan kalian perhatikan di buku kalian bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, teks proklamasi. Coba saya mau minta tolong, Pak Guru mau minta tolong ke Mbak Rina. Coba bacakan teks proklamasi yang bisa teramati pada slide berikut ini. Iya, Pak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke. Tangan. Terima kasih untuk Mbak Rina ya sudah membacakan teks proklamasi. Itu adalah teks proklamasi yang ada di bahan ajar kita. Dari teks proklamasi ini silahkan kalian isi ya peta pikiran ya, yang ada di buku materi kalian ya. Ini adalah sebagai LKPD atau penilaian untuk bahasa Indonesia. Silahkan kalian isi ya terkait tentang peta pikiran ini, tentang apa ya, apa yang kalian ketahui ya, kemudian mengapa kita harus memperingati proklamasi kemerdekaan, siapa saja yang harus memperingati proklamasi kemerdekaan, bagaimana caranya, kemudian kapan ya kita harus memperingati proklamasi kemerdekaan dan di mana kita harus melakukan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian tulis jawaban-jawabannya pada peta pikiran yang sudah tersedia ke orang tua ya. Boleh tanya ke kakak kalian, tapi jangan tanya ke adik kalian ya, karena kalau adik kalian kan belum tentu dapat materinya. Tapi begitu ya, sampai di sini paham?
Paham, Mbak. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi Mbak Rina sudah membacakan teks proklamasi. Tentu ya, teks proklamasi ada maknanya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya dari teks proklamasi, kemudian dari makna proklamasi yang tadi kita bahas bersama, tadi kita diskusikan bersama, silahkan anak-anakku sekalian menuliskan ya pada lembar LKPD IPS yang sudah ada pada buku kalian, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Yang kedua, tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Ya. Silakan itu ditulis di LKPD IPS ini. baik Pak. Baik, Pak. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Bisa kalian perhatikan ada gambar apa di slide PowerPoint yang saya share screen ini? Bunga teratai, Pak. Oke, ada gambar teratai ya. Bunga teratai ini adalah salah satu tumbuhan dari berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, tentu di sekitar tempat tinggal kalian, ya tempat tinggalnya Mas Tiono, Mas Tiawan, kemudian Mbak Rina dan Mas Muflihin, tentu banyak tumbuhan-tumbuhan. Ya, Pak, saya tidak punya kolam ikan, samping rumah kebun ada pohon pisang, itu juga tumbuhan. Pohon bambu atau tumbuhan bambu itu juga salah satu tumbuhan ya. Kalian boleh mengamati di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian setelah kalian amati, silahkan kalian pilih satu tumbuhan saja, jangan banyak-banyak ya, satu saja ya. Tuliskan pada lembar LKPD kalian nama tumbuhannya apa ya. Kemudian ciri-cirinya apa, dan apa manfaat tumbuhan itu menurut kalian. Silakan kalian tuliskan pada lembar LKPD kalian ya. Ya, sampai di sini paham? Paham Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian jangan lupa setelah pembelajaran ini selesai ya, saya berikan waktu kepada kalian anak-anakku sekalian kelas 6 untuk bisa mengirimkan hasil LKPD kalian pada hari ini ya. Silakan dikirimkan melalui link upload penilaian pembelajaran 1 yang sudah saya sediakan untuk kalian. Cukup kalian foto saja ya. Cukup kalian foto, kalian kirimkan sehingga ya pembelajaran 1 ini kita bisa mengambil nilainya. Atau tatkala ada kendala, silakan kalian boleh komunikasi dengan saya. Insya Allah nanti saya bantu terkait tentang penguploadan tugas pada hari ini. Itu saja pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian. Ya, dari awal hingga akhir kita sudah belajar bersama terkait tentang materi pada hari ini. Ada teks proklamasi, ya. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Rina, kemudian ada bendera merah putih, ya, sudah disebutkan oleh Mas Tiawan bahwa bendera merah putih itu biasanya dipasang pada bulan Agustus tanggal 17 itu puncaknya, ya, pengibaran bendera merah putih, ya. Kita bisa menyaksikan nanti karena kita tidak bisa upacara. Itu saja, jaga kesehatannya anak-anak sekalian, karena kalian sudah paham untuk materi pada hari ini. Yang kesimpulan di hari ini adalah tadi makna proklamasi yang ada 5, kemudian yang sudah kalian tuliskan juga di KPD kalian. Kemudian sebagai warga negara kita harus ikut memperingati HUT RI yang ke-76 ini. Serta yang terakhir kita pelajari tadi adalah tentang ciri tumbuhan dan manfaat tumbuhan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.